siap-siap akan ada wacana keluar, ini ulah geng Solo. Jokowi lagi yang kena air. Aduh, selalu mencari kambing hitam terus. Selalu Pak Jokowi yang disalahkan terus. Udah kayak ini ya, teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Jadi apapun masalahnya, tetap salahnya Pak Jokowi. Aduh, lihat aja ntar. Ada nih wacana nih. Ini adalah ulah dari geng Solo. Ya, mata batin saya melihat itu. Jadi sasarannya selalu Pak Jokowi terus. Kenapa sih? Gitu loh. Susah move on ya. Saking cintanya sama Pak Jokowi itu mereka semua. Ya Allah. Udahlah. Jadi jangan mencari kambing hitam. Selalu disalahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Ada wacana, ya kan, bahwa orang nomor 2 ini ingin melengsarkan orang nomor 1 supaya naik karena ini adalah ulah dari geng Solo. Pasti ini ada wacana seperti ini, ya kan? Ya, sekali lagi buat kalian semua yang berusaha mencari mengkambing hitamkan, menyebut-nyebut nama Pak Jokowi sebagai ulah masalah yang terjadi di negeri ini, lihat kalian akan jatuh dengan sendirinya. Kalian itu akan jatuh dengan sendirinya. Ya. Jadi satu kali kalian menghajar Pak Jokowi, kalian dapat 10 kali hajaran dalam semesta ini. Lihat aja nanti. Pegang omongan saya. Jangan cari masalah lah. Jangan selalu mencari kambing hitam, menyalahkan Pak Jokowi yang sudah selalu diam, tidak melawan. Sekarang kita mulai bisa menyimpulkan ya, ternyata yang suka menghina Pak Jokowi secara pribadi itu pengecut semuanya. Iya, benar. Pada saat beliau menjabat, yang dihina pribadinya, yang dihantam pribadinya sampai keluarga, bukan kebijakannya. Dengan dalih demokrasi rakyat berbicara, tapi faktanya dari sejak beliau menjabat sampai hari ini bahkan, berarti pengecut ya. Kenapa saya bilang pengecut? Pak Prabowo memimpin, yang dikritik kebijakannya, tidak pernah pribadinya. Hanya karena Pak Jokowi dianggapnya orang biasa, orang lemah, kemudian dihina-hina sampai seperti itu. Jadi orang-orang seperti kita yang punya latar belakang tidak kuat, ya akan diperlakukan seperti itu terus gitu loh. Itu ya, kecuali orang-orang yang memang punya latar belakang kuat. Bungkem semuanya, nggak ada yang berani bicara, menghina pribadi. Memang seharusnya yang dikritik adalah kebijakannya, bukan pribadinya. Tapi kan perlakuan itu berbeda untuk Pak Jokowi. Selamat pagi Indonesia, jangan jadi pengecut. Kadang gue mikir, ternyata susah ya jadi Pak Jokowi dan keluarganya itu serba salah. Kalau ngelakuin hal baik dibilangnya pencitraan, kalau misalkan nggak ngelakuin apa yang dimau sama netizen dibilangnya percuma punya presiden. Tapi giliran Pak Jokowi melakukan apa yang semestinya memang dilakukan gitu ya oleh seorang presiden, ataupun mungkin dilakukan Pak Jokowi karena dia sebagai manusia yang punya hati nurani, yang punya empati gitu kan. Tapi netizen akan bilang itu pencitraan. Sampai kadang yang buat gue heran tuh sampai sekarang orang-orang tuh bisa benci banget sama Pak Jokowi sampai dia tuh bikin kayak gini nih. Kayak sampai percuma duit haram. Kayak lo bisa ya sejahat itu ngetik tanpa, kayak lu tuh diapain sih sama Pak Jokowi, ya Allah, kayaknya lu juga belum pernah ketemu gitu sama Pak Jokowi. Lu diapain, orangnya aja diem aja gitu loh. Orangnya aja lo kata-katain tuh dia diem gitu. Kalaupun ada yang ngelaporin orang yang ngejelekin Pak Jokowi, itu bukan Pak Jokowinya, tapi orang yang mendukung Pak Jokowi yang nggak terima. Tok, Jokowi menang. Pengadilan Negeri Solo tolak gugatan Wan Prestasi yang digugat yang kemarin-kemarin itu. Katanya ada orang mau beli mobil SMK, ketika dia mau beli mobilnya nggak ada. Nah, itu yang menjadi masalah dan itu ditolak hari ini oleh Pengadilan Negeri Solo. Kalian tahu nggak Wan Prestasi itu apa? Wan Prestasi adalah kegagalan pihak ya dalam melaksanakan kewajibannya, gitu. Jadi ini sudah benar ya bahwa Pak Jokowi ini orang baik.
Jangan dikoyok-koyok, digoyang-goyang, dipitnah macam-macam. Bukan kewajiban Pak Jokowi untuk menghadirkan mobil SMK, saudara-saudara. Kalaupun waktu itu Pak Jokowi mengampanyekan mobil SMK, ya itu kan merupakan sebuah kampanye saja, support dan dukungan. Dikembalikan lagi kepada perusahaan. Negara sudah memfasilitasi itu, ya kan? Walaupun ketika orangnya datang mau beli nggak ada, ya itu bukan salah Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah salah kok, ya. Pak Jokowi orang baik. Kita percaya rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Ya, itu teman-teman, saya tertarik tadi dengan salah satu narasi yang mengatakan banyak yang ngaku pejuang demokrasi di era Pak Jokowi, ternyata terlihat aslinya hanya pengecut demokrasi di era Pak Prabowo. Kenapa saya setuju ya? Pertama, tadi sudah dijelaskan ya, banyak sekali yang kritik Pak Jokowi secara pribadi bahkan di era kepemimpinannya, tapi era Pak Prabowo yang dikritik bahkan tetap Jokowi. Saya ambil contoh yang paling vokal, Bung Rocky Gerung ya. Di era Pak Jokowi gila kritiknya. Ya, tetapi ketika dia ditantang, kenapa tidak mengkritik Pak Prabowo? Dia mengutip ucapan Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo menjanjikan 6.000 mobil SMK? Apakah Pak Prabowo menjanjikan dolar sekian belas ribu? Ya teman-teman, jadi seolah-olah ada anggapan bahwa tidak ada kekurangan di era Pak Prabowo ini yang wajib dikritik. Makanya Bung Rocky Gerung hanya berani kritiknya Jokowi. Pendapat saya begini, bahkan ya teman-teman, seandainya pun ada kerusakan berat yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi yang diwariskan pada era Pak Prabowo, seorang Rocky Gerung harusnya tetap mengkritik Pak Prabowo. Kenapa? Karena dia dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membenahi apapun yang terjadi di negara ini, ya. Dia menerima apa ya teman-teman, mandat ya untuk membenarkan negara, untuk membagusi negara. Seandainya pun ya ada kerusakan di era Jokowi yang diwariskan, ya tetap harus dikritiknya Pak Prabowo. Kenapa nggak dibenerin? Nah, tapi ada yang menurut saya tergambar dari kritik-kritik Rocky Gerung yang hanya berani mengkritik Pak Jokowi itu tadi, kepengecutan demokrasi ya. Jadi alih-alih sebenarnya dia pejuang demokrasi, sebenarnya hanya beraninya itu orientasinya ya Pak Jokowi saja. Buktinya di era Pak Prabowo dia tidak vokal ya. Padahal belakangan ini kita teman-teman lihat begitu banyak ucapan-ucapan menterinya yang nyeleneh ya kan. Nyeleneh itu teman-teman. Dan anehnya Rocky Gerung berani kritik Gibran tapi tidak berani kritik Prabowo yang memilih Gibran. Ini ada apa ya teman? Ada argumentasi yang tidak tuntas, setengah jalan gitu. Jadi harusnya kan kalau diteruskan lagi argumen itu, ujungnya ya Pak Prabowo kritik itu sampainya, karena ya yang milih kan beliau ya teman-teman. Jadi ini contoh ya, ini contoh teman-teman menggambarkan bahwa banyak yang ngaku pejuang demokrasi vokal di era Pak Jokowi, tapi ketika era Pak Prabowo ini ya mungkin karena latar belakangnya kuat, militer pada takut. Nah ini teman-teman tadi menarik ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.